Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semua berduka atas meninggalnya Vanessa Angel dan juga suami pada kecelakaan yang terjadi di jalan tol Jombang menuju ke arah Surabaya kemarin. Jujur peristiwa ini salah satu yang bikin kenapa gue mau membuat video ini. Tapi di sini gue disclaimer dulu, gue nggak akan membahas sebab akibat kecelakaan yang terjadi, tapi gue cuma mau berbagi ke kalian mengenai mobilnya. Ada apa dengan mobil Pajero Sport yang dipakai? So jangan kemana-mana, tetap di sini. Seperti yang kita tahu bahwa Vanessa Angel dan suaminya itu mengendarai mobil Mitsubishi Pajero. Nah, buat yang belum tahu mungkin, Mitsubishi Pajero itu ada beberapa tipe. Dan kebetulan yang dipakai sama Vanessa Angel itu adalah tipe Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2. Jadi Dakar Ultimate ini adalah versi yang kedua tertinggi. Yang paling tinggi adalah Dakar yang 4x4 atau 4x4. Nah, gue akan bahas satu-satu mengenai si mobil Pajero Sport Dakar Ultimate ini. Yang pertama, gue mau bahas dulu masalah mesinnya. Jadi gue udah bikin catatan. Si Pajero Sport Dakar Ultimate ini, khususnya yang dipakai sama Vanessa Angel itu adalah keluaran tahun 2018. Jadi belum terlalu lama ya. Dan kalau gua perhatikan dari foto-foto yang tersebar gitu di internet, mobilnya relatif masih bagus ya gitu. Oke, Pajero Sport Dakar Ultimate ini dia pakai mesin turbo diesel plus intercooler. Jadi cc-nya itu 2400 cc dan kodenya adalah 4N15 ya. Jadi menurut gue ini mesin diesel andalannya Mitsubishi. Nah, si Pajero Dakar Ultimate ini dia tenaganya itu 181 dk dengan torsinya 430 Nm. Jadi memang gue beberapa kali atau sering banget gue di tol tuh disalip dengan entah itu Pajero atau Fortuner ya. Jadi mobil ini meskipun dia termasuk mobil yang besar, SUV besar dan leather frame, tapi tenaganya gila banget. Jadi mobil-mobil ini itu adalah mobil kenceng kalau menurut gue. Jadi wajar kalau di tol itu enak banget untuk dibejek gitu kan. Nah, transmisinya sendiri dia menggunakan 8 percepatan otomatis dan rear wheel drive ya. Nah, gue baca-baca juga akselerasinya ini lumayan. Dari 0 ke 100 itu cuma butuh 10,4 detik. Lebih cepat 2 detik dari Fortuner VRZ ya. Jadi Pajero ini secara akselerasi lebih cepat lah gitu. Ya, kemudian meskipun kenceng nih mobil, tapi konsumsi BBM-nya itu lumayan. Maksudnya ya cukup hemat lah untuk mobil yang besar gitu ya. Terus mobilnya juga kencang. Nah, oke, itu adalah seputaran mesin yang dipakai sama Pajero Sport Dakar Ultimate ya. Oke, berikutnya gue bukan mau menganalisa kenapa gitu, tapi yang gue tahu nih, Pajero Sport itu fiturnya melimpah. Dari sisi keamanan dan safety-nya pun juga udah bagus banget. Kenapa kok bisa? Apakah betul hanya karena human error atau mungkin fiturnya ada yang nggak bekerja gitu? Nah, gue di sini akan bahas fitur apa sih yang ada di dalam
Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate ini. Yang pertama adalah kalau kita ngelihat kemarin foto-fotonya kan udah tersebar banget. Itu mobil hancur sehancur-hancurnya bagian kiri. Artinya di sebelah supir ya, itu habis semua. Nah, Pajero Sport Dakar Ultimate ini dia sebetulnya udah punya 7 airbags. Jadi ada 7 airbagsnya. Gue nggak tahu itu airbagsnya keluar atau enggak gitu, karena gue mobilnya udah berantakan banget gitu, udah jadi udah kacau lah, kalau istilahnya kalau perut orang itu udah keluar semua isinya gitu. Jadi sebetulnya fiturnya sangat bagus dari safety-nya ya, dan semua seatnya itu udah dilengkapin sama seat belt 3 titik. Jadi sangat-sangat aman kalau menurut gue, sampai ke bagian belakang pun juga ada seat beltnya gitu kan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gue, apakah seatbelt itu hanya dipakai di bagian depan, yang tengah enggak gitu kan? Itu juga bisa, jadi mengakibatkan kecelakaannya jadi lebih parah kalau menurut gue. Tapi ya gue pun di sini kalau misalnya bepergian emang jarang ya bagian penumpang tengah itu pakai seatbelt. Tapi sebaiknya ini perlu dipikirkan kalau kalian bawa keluarga. Kayaknya alangkah lebih baik kalau semuanya itu pakai seat belt. Yang kedua adalah, nah ini dia, ada fitur namanya FCM atau Forward Collision Navigation. Jadi sebetulnya fitur ini itu membuat mobil bisa ngerem sendiri dan jaraknya itu bisa diatur sebetulnya. Nah, gue nggak tahu juga apakah fitur ini hanya berlaku ketika mobil berhadapan dengan mobil atau di depan ada mobil, atau berlaku juga kalau di depannya itu ada hambatan kayak tembok, pembatas jalan, dan lain sebagainya. Gue nggak tahu ini berfungsinya hanya untuk mobil atau untuk yang lainnya. Nah, tapi balik lagi ya, gue mendengar berita dan gue baca-baca juga bahwa kecepatan Pajero Sport yang dibawa sama keluarganya Vanessa itu sempat dilihat hampir 200 km per jam lebih gitu. Jadi si drivernya ini kayaknya memang gua nggak tahu ngetes mobil atau gimana, cuman emang speednya itu kenceng banget. Dan apa ya, gua nggak tahu gitu, speed 200 itu ketika lu menghantam satu benda gitu di depan lu, kayaknya sih udah pasti berantakan mobilnya gitu ya. Tapi yang jelas fitur ini udah ada di Pajero Sport Dakar ini. Terus ada juga fitur blind spot monitoring di di spion ya. Itu untuk mengantisipasi kalau kita mau belok ke kiri ke kanan, kita bisa lihat dari kaca spion apakah ada mobil yang menyalip gitu ya. Itu cukup membantu kalau menurut gue. Dan yang berikutnya ada namanya UMS atau Ultrasonic Mist Acceleration Mitigation System. UMS ini kalau gue baca, dia itu adalah mencegah mobil melompat gitu ya, atau berakselerasi ketika kita tidak sengaja nginjek pedal gas. Dan ini hanya berlaku selama, gue lupa, 2 atau 5 detik gitu. Jadi kalau nggak sengaja kita nginjek gas dalam gitu, dan mobil ini tuh nggak akan bereaksi gitu. Terus yang berikutnya ada Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control ini dia sangat berfungsi kalau misalnya kita lagi perjalanan jauh gitu, kayak di tol yang panjang, contohnya kayak tol Trans Jawa gitu ya. Ini sangat membantu. Dan enaknya Adaptive Cruise Control ini, dia itu akan menyesuaikan kecepatan dengan mobil yang ada di depannya gitu. Kemudian yang berikutnya ada Hill Start Assist. Kemudian, nah ini dia, ada Active Stability dan Traction Control. Jadi sebetulnya untuk mobil seharga 584 juta, fitur di mobil Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate ini sebenarnya udah oke banget. Fitur keselamatannya udah oke. Gue cuma penasaran kenapa bisa mobilnya sampai berantakan gitu ya.
faktor orang ngantuk atau driver yang ngantuk itu mungkin karena banyak faktor ya, ada human error gitu, ada mungkin kendaraannya mungkin bermasalah, dan yang ketiga kontur jalan, kondisi jalan gitu. Sementara yang gue tahu gitu, permukaan jalan itu kan ada namanya resisten, skid resisten. Jadi apa ya namanya, tingkat cengkraman ban ke aspal atau ke beton itu. Nah gue nggak tahu gitu ya, apakah itu juga menjadi salah satu faktor sampai katanya di kecepatan 200 km per jam itu nggak ada bekas ngerem. Artinya 200 km per jam bablas, nggak sempat ngerem, nabrak pembatas jalan, dan mobilnya hancur lebur. Gue nggak bisa kebayang karena beberapa waktu lalu gue juga melakukan perjalanan jauh ya, dan memang jalan tol Trans Jawa itu bikin kita ngantuk karena jalannya lurus terus, kosong, dan gue akuin gitu, dengan kecepatan 100-120 itu mobil memang kerasa pelan. Bahkan gue sendiri gitu bisa jalan di 150-160 km per jam tanpa ngerasa mobil kita itu terlalu cepat, karena banyak mobil yang istilahnya yang nyusul gue juga gitu. Jadi kan artinya disitulah kita harus mengendalikan emosi kita, ego kita. Kayaknya sekarang itu lebih penting nyampe deh ke tujuan dengan selamat, gak usah mikirin jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya gitu ya, mau 3 jam, 4 jam, 5 jam, yang penting selamat dulu. Apalagi kalau kita bawa orang lain, termasuk keluarga, mungkin tanggung jawab kita di situ sebagai driver itu sangat-sangat besar. Jadi kasus ini memang kalau menurut gue sangat banyak faktornya yang menentukan gitu. Selain memang mungkin ya Allah itu sudah mencukupi usianya gitu ya. Jadi memang udah takdir juga gitu. Tapi kan kalau kita bisa meminimalisir resiko kita berkendara kan why not. Jadi menurut gue kesimpulannya adalah dengan mobil yang fitur safety-nya berlimpah pun itu belum 100% menjamin bahwa kita itu aman di jalan. Balik lagi ke kita sebagai pengemudinya yang harus mawas diri. Jadi ya saran gue nih itu, ya marka jalan, rambu-rambu jalan itu memang dibuat untuk dipatuhi. Kenapa? Karena emang sudah diteliti gitu bahwa di jalanan ini kecepatan maksimalnya misalnya 100 km per jam atau 80 km per jam. Orang bikin jalan tol itu ya sudah dipikirkan semuanya gitu. Dan ini benar-benar bikin gue melek banget gitu ya. Yang biasanya gue itu acuh banget sama marka jalan atau tanda kecepatan. Dengan kejadian ini gue lebih kayak, wah ini sih bener-bener gak main-main gitu ya. Ini mobil yang dipakai termasuk baru loh ya, gimana mobil gue gitu. Jadi meskipun mobil dalam keadaan fit gitu, ya tetaplah kita harus ego kita sebetulnya. Ego kita itu jangan diladenin lah, itu kan. Mungkin sekian dulu video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat gitu, dan gue tetap selalu berpesan ke teman-teman di luar sana bahwa kita harus hati-hati di jalan gitu, patuhi segala marka jalan, rambu jalan gitu. Jadi mengemudilah secara bertanggung jawab supaya kita tidak merugikan orang lain dan juga diri kita dan keluarga kita. Ya kalau gitu sampai di sini dulu. Terima kasih udah menyaksikan video gue, dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Adios.